PJJ lah ya, pembelajaran jarak jauh begitu. Untuk perguruan tinggi mungkin bisa lah ya sampai akhir Desember gitu masih daring gitu, karena memang pembelajaran para dosen saya rasa pada mahir begitu memberikan pembelajaran. Nah untuk SMA atau SLTP gitu ya, kalau SMA udah mungkin bisa lah kita mengawasi anak-anak kita. Kalau diterapkan dalam daring ya, daring, betul. Bagaimana mungkin alternatif lah yang diberikan oleh Dr. Ice? Kalau saran saya memang untuk SMK ya, terutama karena memang dituntut adalah keterampilan dan memang agak sulit kalau kita ajarkan secara daring gitu ya. Siswanya juga harus punya alat tersebut gitu kan, agak sulit gitu. Memang harus memang diawasi. Dan menurut saya itu sulit, apalagi untuk SD gitu ya, luar biasa sulit. Baik, jangan memang, dulu ya. Karena yang paling penting kata Dokter Ica tadi adalah izin dan pengawasan dari orang tua. Betul. Itu yang sangat paling penting. Baik, dokter, kita ke pertanyaan terakhir. Mungkin ini juga sebagai penutup ya, penutup segmen ini dari Ibu Mega di Bukit. Adaptasi ke new normal pola hidup apa saja sih yang harus dijalankan, Dok? Nah, mungkin bisa langsung closing statement, dokter berikan informasi juga pada pendengar hal apa saja yang harus dilakukan di adaptasi new normal saat ini. Silakan, Dr. Ica. Oke, baik. Semua masyarakat, warga Sumatera Selatan, pendengar setia Smart FM dan Ibu Mega di Bukit, pesan kami gitu ya, saya juga mewakili dari tim pakar epidemiologi Sumatera Selatan, Perkumpulan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Sumatera Selatan, begitu menghimbau kepada masyarakat kita kembali lagi menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti itu, kita harus rutin mencuci tangan gitu ketika berpergian, ketika sulit mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, bawa hand sanitizer gitu ya, rutin. Jaga jarak tetap dilakukan, paling tidak 1,5 sampai 2 meter gitu. Menggunakan masker nih yang penting, karena penularannya sudah jelas dari orang ke orang melalui droplet gitu ya. Jadi penggunaan masker dimanapun berada, ketika di restoran sebisa mungkin take away aja deh gitu, atau makan di mobil, makan di mana gitu, pokoknya jangan berkerumun intinya gitu. Terus juga terapkan etika batuk dan bersin dengan baik gitu, dan juga kita memang tidak boleh cemas. Tapi kita tetap harus waspada dengan menerapkan protokol kesehatan. Senjata utama kita saat ini protokol kesehatan, mengingat vaksin dan obat masih pada tahap uji coba semua. Oke, gitu. Baik, Dokter Ica, terima kasih sudah juga memberikan informasi terkait tema kita hari ini. Sukses penerapan adaptasi kebiasaan baru di Sumatera Selatan, dan kita semua harap ya, semoga penerapan protokol kesehatan di Sumatera Selatan dapat berjalan optimal. Serta mungkin kebijakan yang mungkin dokter harapkan itu segera keluar. Dan masyarakat dapat patuh seperti itu ya. Betul. Oke, baik Smart Listener, demikian dulu perbincangan kami dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2020. Saya Fernando Oktereza pamit. Terima kasih dan sukses untuk Anda. Jakarta, Smart Business Today. Terima kasih Anda telah menyimak berbagai informasi terbaru seputar ekonomi dan bisnis dalam Smart Business Today. Sampai jumpa dan tetaplah bersama Smart FM. Business and the spirit of Indonesia. 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 Pukul 16 di Jakarta dan Surabaya, pukul 17 di Banjarmasin dan Balikpapan. Dimanapun Anda berada, Anda tengah mendengarkan siaran Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9. Saya Audrey Joana dalam Jurnal 9. Bank Indonesia menurunkan batas minimum uang muka untuk pembelian kendaraan bermotor ramah lingkungan menjadi 0% berlaku mulai 1 Oktober 2020. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, adapun rinciannya untuk jenis kendaraan roda 2 dari 10% menjadi 0% dan kendaraan roda 3 ataupun lebih yang digunakan untuk kegiatan non-produktif dari 10% menjadi 0%.
Kementerian BUMN berkolaborasi bersama 9 BUMN menghadirkan platform digital untuk memfasilitasi pengembangan potensi pelaku ekonomi lokal di Indonesia, yakni pasar digital UMKM. Menteri BUMN Erick Thohir yang juga Ketua Pelaksanaan Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan, dengan peningkatan belanja khususnya pada UMKM akan mendorong perekonomian untuk bergerak, sehingga pemulihan ekonomi diharapkan akan lebih cepat. Anda tengah menyimak Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Menteri Sosial Juliari P. Batubara meminta seluruh elemen masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta bersama-sama melawan COVID-19 dengan semangat gotong royong dan kesetiakawanan sosial. Juliari mengatakan masalah COVID-19 tidak hanya menjadi tanggungan jawab pemerintah, tetapi masyarakat juga menjadi ujung tombak percepatan penanganan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara kembali erupsi hingga 6 kali sejak pukul 00 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat dan menyemburkan debu vulkanik setinggi 50 sampai dengan 1000 meter dari atas puncak kawah. Pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karo, Nathanael Pranginangin mengatakan, asap kawah bertekanan sedang hingga kuat, teramati berwarna putih dan juga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Spirit of Indonesia, we're your special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you.